Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih? Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya, Puldina Nitya Kanti, dan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang banyak dialami orang setelah Lebaran, yakni sebuah realita dompet yang kembali menipis setelah Lebaran. Fenomena ini selalu muncul di saat banyak orang mulai kembali ke rutinitas, kembali ke kantor, dan kembali ke aktivitas sehari-hari. Pertanyaannya, kenapa setiap tahun setelah Lebaran, banyak orang merasa kondisi keuangan mereka tiba-tiba menurun drastis? Kalau kita jujur melihatnya, Lebaran memang hampir selalu identik dengan pengeluaran besar. Mulai dari membeli pakaian baru, menyiapkan makanan khas Lebaran, memberikan THR untuk keluarga, hingga biaya perjalanan mudik. Belum lagi tradisi membawa oleh-oleh saat pulang kampung. Semua itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam beberapa hari saja, pengeluaran bisa meningkat berkali-kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan karena suasananya penuh kebahagiaan, banyak orang tidak terlalu memikirkan jumlah uang yang keluar saat itu. Yang penting, bisa berkumpul dengan keluarga dan merayakan Lebaran dengan meriah. Salah satu hal yang sering terjadi adalah fenomena yang cukup familiar, yaitu THR yang cepat sekali habis. Banyak orang menerima tunjangan hari raya sebelum Lebaran. Awalnya terasa seperti tambahan uang yang cukup besar. Namun, tanpa terasa uang tersebut perlahan habis untuk berbagai kebutuhan. Ada belanja makanan, biaya perjalanan, memberi amplop kepada keponakan, membeli hadiah untuk keluarga, dan berbagai pengeluaran lain yang muncul hampir bersamaan. Pada akhirnya, setelah Lebaran selesai, banyak orang menyadari bahwa sisa uang mereka tidak sebanyak yang dibayangkan sebelumnya. Selain kebutuhan nyata, ada juga faktor lain yang sering sekali tidak disadari, yaitu tekanan sosial. Di banyak tempat, Lebaran sering dianggap sebagai momen untuk tampil lebih baik. Misalnya, harus memakai pakaian baru, harus membawa oleh-oleh saat pulang kampung, dan harus menyediakan makanan yang cukup untuk tamu. Semua itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi sering terasa seperti keharusan karena sudah menjadi bagian dari tradisi. Akibatnya, banyak orang mengeluarkan uang lebih banyak dari yang sebenarnya mereka rencanakan. Setelah suasana Lebaran selesai, kehidupan perlahan kembali ke ritme normal. Liburan panjang berakhir, dan kota-kota besar kembali ramai dengan aktivitas kerja. Dan pada titik ini, banyak orang mulai merasakan realita yang berbeda dari suasana Lebaran sebelumnya. Pengeluaran yang besar mulai terasa dampaknya. Tabungan berkurang, rencana keuangan harus disusun ulang, bahkan bagi sebagian orang, minggu-minggu setelah Lebaran menjadi periode untuk menata kembali kondisi finansial mereka. Pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah, apakah Lebaran membuat kita terlalu konsumtif? Sebenarnya tidak selalu demikian. Karena bagi banyak orang, Lebaran memang menjadi momen istimewa yang hanya datang setahun sekali. Berkumpul dengan keluarga, berbagi kebahagiaan, dan merayakan kemenangan setelah menjalani bulan Ramadan adalah hal yang sangat berharga. Namun, mungkin yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita bisa merayakan momen tersebut tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan kita secara berlebihan. Pada akhirnya, Lebaran bukan hanya tentang pakaian baru, makanan melimpah, atau perjalanan mudik. Makna utamanya adalah kebersamaan, saling memaafkan, dan mempererat hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Karena itu, mungkin yang lebih penting bukan seberapa besar uang yang kita keluarkan saat Lebaran, melainkan seberapa besar kebahagiaan yang kita rasakan bersama keluarga. Dan setelah Lebaran berlalu, mungkin ini juga menjadi momen yang baik untuk kembali menata hidup. Menata keuangan, menata kebiasaan, dan melanjutkan perjalanan kita dengan lebih bijak. Karena pada akhirnya setelah semua kemeriahan Lebaran selesai, hidup memang akan kembali ke normal.
Nah, kalau kalian punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Ulina Diakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.